Halo guys, David di sini dan sekarang saya lagi berada di kantornya Huawei, lebih tepatnya di ruangan showroomnya. Kenapa di sini saya juga nggak tahu, ini barang-barangnya benar-benar asing buat saya, tapi karena lightingnya bagus banget, jadi kita pilih buat syuting di sini aja. Syuting apa namanya? Syuting Wisnu Joget, syuting Huawei Mate X. Mungkin udah pada tahu ya kalau Mate X itu adalah HP Huawei yang, ini harus dipencet dulu. Tadi hampir salah, dipaksa buka gitu, nggak bisa. Jadi di sini ada tombol buat ngebuka layarnya. Dia pintar sih, dia bisa tahu kalau layarnya lagi dihadapin ke depan. Jadi ini yang hidup. Sementara kalau saya hadapin kayak gini, di sini mati. Di sini mati, terus di sininya hidup. Ya kayak gitu. Jadi di sini kita harus cetak dulu. Wah, baru kita buka. Set, dia jadi gede kan harusnya. Oke, jadi Huawei Mate X ini sebenarnya salah satu produk paling baru dari Huawei yang nggak tahu bakal masuk ke Indonesia nggak. Jadi ini mungkin lebih ke usaha Huawei buat pamer duluan kali di sini ya. Jadi memang penasaran banget sih pas lihat gambarnya, memang keren banget di sini. Ukurannya tipis, jadi layarnya ada dua di bagian depan. Ini kalau di sini doang ukurannya 6,36 inci atau 26? 636 ya? Sekitar itulah. Nanti ditulis di bawah editannya. Sementara kalau di sini ukurannya 6,6 inci. Kalau dia dibuka, totalnya jadi 8 inci. Dia mungkin kayak tablet mode gitu lah ya. Jadi kesan pertama saya ngeliat ini kelihatan kayak produk yang mateng banget kalau dilihat dari finishing dia. Soalnya kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya kayak hinge-nya gitu, kayak laptop gitu kan, dibuka, ditutup gitu. Ini namanya Falcon Hinge dan di sini dia kelihatan bener-bener rapet. Terus di sini desainnya juga bagus banget. Saking rapetnya, saya ada tes tadi pakai kartu. Ini kartu flash. Terus saya selipin kayak gini, dia nggak bisa masuk. Mau dipaksa-paksa kayak gini, ya ini agak maksa sih, agak bahaya. Jadi jangan dipaksa. Dia bener-bener rapat, jadi kelihatan perfect aja gitu sebagai sebuah HP satu. Sementara kalau dibuka dia jadi kayak tablet. Terus di sini ada kameranya, lucu juga. HP ini nggak kenal istilah kamera selfie. Kenapa? Karena nih kita langsung tes aja nih. Jadi di sini agak susah. Oke, karena di sini bagian sini tipis banget. Sementara kalau kita mau balik ke home, kita harus swipe dari bawah ke atas. Contohnya kayak gini. Kita swipe dari bawah ke atas, nah kan, set, nah baru bisa. Jadi mungkin harus disering-seringin kali ya. Soalnya waktu itu iPhone X aja masih belum biasa gitu. Jadi di sini ada kamera belakang. Oke, kameranya di sini kan, udah jelas. Nah, nanti bentar lagi dia bakal, harusnya cepat. Oke, soalnya lagi buka mode kamera. Ini kamera belakang. Kalau mau selfie gimana? Kita tinggal pakai yang ini, set. Terus kita tinggal balik aja. Kayak gini. Ambil foto dulu. Oke, jadi kamera ini bisa dipakai sebagai kamera belakang sama kamera depan. Ini resolusinya megapiksel, terus weight-nya berapa ya, Nuk? Weight-nya Oke, kamera utama tadi di blur aja berarti. Di pip gitu. Oke, kamera utamanya pip, terus ada kamera wide angle, terus dan kamera itu ya ultra telefoto. Jadi ada 3 kamera utama, terus kamera wide angle dan kamera telefoto. Sementara buat angka megapikselnya belum boleh disebutin. Jadi konsepnya lumayan lucu sih. Jadi 3 kamera ini doang udah cukup, nggak perlu ada kamera selfie tambahan. Ada satu lagi mode yang lumayan keren sebenarnya. Jadi kayak gini. Sekarang saya lagi aktifin mode kamera belakang. Oh ya, lihatnya dari sini. Ini harus dibiasain banget. Jadi saya kan lagi mau motret si Iqbal tuh. Dia nggak tahu posisinya lagi kayak gimana. Sementara kalau saya buka kayak gini, di sini bakal hidup. Hidup kan? Oke, jadi di sini Iqbal bisa lihat, wah, gue kurang ganteng nih, harus kayak gini nih, gue kayaknya terlalu nunduk nih, terlalu gimana nih. Ini padahal pakai kamera belakang loh. Ya bisa dibilang kamera selfie, kamera belakang juga sih, soalnya kan konsep HP ini kameranya nggak kenal kamera selfie. Jadi mau dibilang pakai kamera belakang atau pakai kamera depan, buat orang yang lagi ngeliat sini, kamera belakang. Buat saya lagi ngeliat kamera depan, selfie. Jadi ini konsep yang asik sih. Pemanfaatan foldable phone yang keren. Nggak kepikiran kalau belum ngeliat ini. Terus ya sisanya bisa ditebak sih, kayak misalnya
Kalau kita pakai Google Maps, dari yang kecil dulu dong, biar bagus. Nah, di sini kan kita bisa ngelihat lokasi di Google Maps seukuran ini 6,6 inci. Sementara kalau kita bilang, aduh ribet pengen lihat yang lebih gede lagi, kita tinggal buka aja. Dan kayak gini. Wow, jadi kelihatan lebih gede gitu. Ini feelingnya kerasa kayak buka map beneran loh. Jadi ini map kertas, terus saya pengen lihat sekitarnya, saya tinggal buka aja, jadi beneran kayak kertas itu. Ini feelingnya agak lucu, jadi asik. Terus bahan belakangnya bagus, mulus, warnanya interstellar blue. Ini warna yang biru dongker, super dongker gitu sih. Ini keren, terus ya halus dan bentuknya tipis. Di sini lokasi-lokasi kameranya pakai Leica semua. Terus di sini ada tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint, tombol volume mungkin. Di sini ada USB Type-C, ada mikrofon, ada speaker. Di sini kayaknya bukan apa-apa. Terus di sini ada SIM tray yang bisa ngedukung 2 kartu SIM, nano SIM atau 1 kartu buat memorinya. Ini speknya belum final sih, jadi atau udah final tapi nggak boleh dikasih tahu. Intinya nggak boleh dikasih tahu. Terus apa lagi ya? Mungkin lebih ke demo-demo kayak penampakan kalau misalnya lagi pakai mode volt atau enggak ya. Jadi di sini ada stuck. Oke, memang belum biasa. Jadi di sini, kalau YouTube WW ya, ini bekas Wisnu buka sama Reza. Kita buka aja di sini. Jadi di sini kalau misalnya kita no connection. Oke, no connection. No WiFi. Oke, internetnya udah nyambung lagi. Jadi di sini ada mode YouTube, ini mode biasa. Terus kalau kita putar kayak gini, dia bakal kelihatan kayak gini. Itu biasa. Kalau misalnya kita balik, dia bakal aktif bagian sini. Itu juga nggak biasa sih, tapi berkat penjelasan tadi mungkin jadi kelihatan biasa gitu ya. Terus kalau kayak gini, dia bakal masuk mode kayak gini juga. Dan kalau kita buka, dia bisa jadi kayak gini. Barusan saya kayak dapat ide yang agak gimana gitu ya. Jadi kita kayak gini, terus skip ad. Jadi dia kan lagi buka video YouTube tuh. Terus misalnya kita lagi ribet gitu atau gimana, kita tinggal buka aja kayak gini, ya bisa jadi mode kayak gini. Lucu juga sih. Ini kayak dapat aksesoris tambahan tapi mahal banget aksesorisnya. Ini ngomong baterainya 4500 mAh dan 2 baterainya ada di kedua sisi. Jadi mungkin 2250 sama 2250 mAh. Terus dia juga udah ngedukung Huawei Supercharge yang bisa ngecas 55 watt, katanya setengah jam bisa keisi 80%. Ya saya yang pakai Mate 20 memang Supercharge kenceng sih. Terus ya, gimana kualitas layarnya sendiri? Mungkin ini yang beneran pengen Anda tahu ya. Ini rasanya kayak plastik. Kayak mungkin ibaratnya kayak kertas. Mungkin yang nonton ini pasti pernah sekolah atau pernah bikin makalah gitu ya. Kan di depannya ada kertas mika gitu. Kira-kira feel-nya kayak gitu tapi lebih bagus sedikit. Jadi ini memang lebih mulus, lebih licin, jadi lebih enak buat disentuh. Tapi feel-nya memang kerasa plastik banget, ini bukan kaca. Jadi, dan ada kelihatan lekukannya sedikit. Mungkin itu biar ada ruang, biar kalau ditekuk, kalau misalnya dia benar-benar ketat gitu kan, kalau kita tarik dia bisa putus. Jadi diberi sedikit ruangan, biar dia bisa ditekuk sedikit. Itu mungkin karena pas lagi masa awal, ya produk generasi pertama nggak mungkin bisa perfect banget sih, cuma ini eksekusinya udah bagus banget. Saya paling suka kayak konsep kamera tadi yang nggak ada kamera depannya, terus layarnya juga jadi lebih luas sesuai ekspektasi kalau layarnya foldable kayak gini. Resolusi layarnya juga udah tinggi, 2K, dan sisanya mungkin ini kayak tablet banget. Misalnya kita lagi pakai iPad atau pakai tablet-tablet yang lain kan recommended tab-nya ada di sini, videonya di sini. Jadi dia memang masuk ke mode tablet. Kalau kita kayak gini, dia masuk ke mode telepon. Feel-nya enak. Ini build quality-nya bagus banget. Cuma memang masalah layarnya aja mungkin buat sekarang belum ada solusi buat kaca yang bisa dilipat. Tapi saya dengar tadi penjelasan dari orang Huawei kalau mereka lagi ngembangin kaca yang bisa dilipat plus tempered glass atau proteksinya gitu. Ya, HP bisa diginin juga ya. Ternyata saya kirain awalnya kayak, HP dilipat kayak maksa banget, harus ada inovasi. Tapi sekarang setelah ngeliat, saya jadi pengen cepet punya buat dipamerin sama
dan lain-lain sih. Pokoknya ini keren banget. Ya jadi gitulah kesan pertama saya buat Huawei Mate X. Ini harganya 2000-an lebih euro atau dolar ya. Ini pokoknya mahal banget ya. Kalau misalnya nanti keluar di Indonesia ya terpaksa harus beli sih karena kerjaan mungkin nanti. Ya pokoknya nanti lah kalau misalnya masuk. Sekarang pokoknya kesannya bagus dan rasanya pengen bawa pulang gitu, tapi cuma ada satu doang di sini. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ini dari tadi WWE. Balik ke sini. Wah, set. Wah. Oke, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Ini kalau jatuh nggak bakal pecah berarti, soalnya plastik ya? Ya nggak. Oke.